Analisis runtun waktu merupakan analisis sekumpulan data dalam suatu periode waktu yang lampau yang berguna untuk mengetahui atau meramalkan kondisi di masa mendatang. Apa sih tujuan dari analisis runtun waktu itu? Tujuannya yaitu untuk menemukan pola dari data di masa lalu dan meramalkannya berdasarkan pola yang ada. Berdasarkan pola data dalam runtun waktu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pola data horizontal, di mana pola data yang mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan di antara rata-rata konstan. Untuk pola data horizontal dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua yaitu pola data tren. Pola data yang mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan banyaknya data pengamatan. Untuk pola data tren dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga yaitu pola data musiman, di mana pola data yang berulang karena dipengaruhi oleh faktor musiman pada periode waktu tertentu, seperti tahun, kuartal, bulan, minggu, hari, ataupun waktu-waktu lainnya. Untuk pola data musiman dapat dilihat pada gambar berikut. Yang keempat yaitu pola data siklis, di mana pola data yang terjadi dalam beberapa periode waktu tertentu dan terdapat kenaikan maupun penurunan namun tidak berfluktuasi pada periode yang tetap. Untuk pola data siklis dapat dilihat pada gambar berikut. Menurut WEI 2006, model ARIMA dapat diartikan sebagai gabungan dari dua model, yaitu model autoregresif atau AR yang diintegrasikan dengan model moving average atau MA. Secara umum, model ARIMA atau PDQ dapat dituliskan sebagai berikut. Pemeriksaan diagnostik ARIMA. Pada bagian uji kesesuaian model akan dilakukan uji asumsi. Yang pertama, uji asumsi residual white noise. Residual dikatakan white noise apabila memenuhi asumsi independen dan memiliki variansi yang homogen. Pengujian asumsi residual white noise dapat menggunakan uji Lijung box. Yang kedua adalah uji asumsi residual normalitas. Pengujian asumsi residual normalitas dilakukan untuk mendapatkan hasil apakah residual data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas residual dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. ARIMAX atau yang disebut dengan Autoregressive Integrate Moving Average with Exogenous Input yang merupakan perluasan dari ARIMA. Ini adalah model statistik yang digunakan dalam analisis deret waktu untuk memprediksi nilai masa depan dengan menambahkan variabel eksogen atau variabel luar sebagai input tambahan. Untuk model ARIMAX dapat dilihat sebagai berikut. Adapun tahapan dalam model ARIMAX yang pertama yaitu mengumpulkan data, kedua memahami pola data, ketiga melakukan pembagian data menjadi dua bagian yaitu training dan testing, yang keempat identifikasi model dengan ARIMA, dan yang kelima yaitu membuat model ARIMAX dengan menggunakan model terbaik pada ARIMA. Adapun studi kasus yang kami gunakan yaitu PT Astra Argo Lestari yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet hingga pada tahun 1994 dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini perusahaan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham di Bursa Efek Indonesia pada suatu perusahaan salah satunya ialah kurs mata uang. Kurs atau exchange rate atau nilai tukar mata uang adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Data yang digunakan yaitu data sekunder.
yaitu data harga saham PT Astra Argo Lestari atau AALI sebagai variabel dependen dan data kurs USD sebagai variabel eksogenus. Data tersebut merupakan data bulanan dari Januari 2010 hingga dengan Desember 2018. Diketahui bahwa ZT adalah data harga saham sedangkan XT merupakan kurs USD. Berikut adalah plot data harga saham AALI dan kurs USD. Tahapan selanjutnya yaitu estimasi model ARIMA. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa ARIMA 011 merupakan model yang terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil sebesar 1769123. Tahapan selanjutnya yaitu estimasi model ARIMAX dengan menggunakan model terbaik dari ARIMA yaitu ARIMA 011. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa nilai theta sebesar min 0,309981 sedangkan untuk nilai gamma sebesar min 0,191034 di mana tetanya signifikan sedangkan gammanya tidak signifikan sehingga diperoleh model seperti berikut. Selanjutnya yaitu data aktual dan data hasil prediksi dengan menggunakan model ARIMAX. Untuk tabel di sebelah kiri itu menampilkan data aktual dan data prediksi harga saham ALI tahun 2019. Sedangkan untuk grafik di sebelah kanan itu berisi data aktual serta data prediksi harga saham ALI mulai dari tahun 2010 hingga 2019. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa estimasi model ARIMAX pada data harga saham ALI dari periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2018 diperoleh model terbaik ialah ARIMAX 011 yang dipengaruhi oleh nilai parameter yaitu theta sebesar min 0,309981 dan gamma sebesar min 0,191034 dan hasil estimasi model ARIMAX menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Astra Agro Lestari ialah harga saham itu sendiri, sedangkan kurs USD tidak signifikan pada model sehingga menunjukkan bahwa kurs USD tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.